Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Bab yang menjelaskan tentang mubtada' dan khabar. Kali ini kita akan membahas tentang mubtada' dan khabar. Secara gampang bisa kita katakan mubtada' khabar itu adalah subjek dan predikat. Mubtada' itu subjek, khabar itu predikat pada kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Menurut istilah di Jurumiyah, al-mubtada'u wal ismul marfu'u al-'ari 'anil awamilil lafdhiyati. Isim yang dibaca rafa yang sepi atau yang bebas dari amil-amil lafdhi. Yang merofakkan mubtada' itu berarti bukan amil lafdhi, yakni amil maknawi. Nama amil yang merofakkan mubtada' adalah amil maknawi ibtida'. Sedangkan khabar, al-khabaru wal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Khabar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada. Yang merofakkan khabar adalah mubtada. Yang pertama bahas tentang mubtada. Pembagiannya atau macam-macamnya mubtada ada dua, yaitu isim dhohir dan isim dhamir. Kalau isim dhohir berarti bisa nama orang, profesi, jabatan, dan sebagainya. Contohnya Zaidun ustadun. Jadi Zaid ini mubtada'nya, ustadun ini khobarnya, subjek predikat. Zaid adalah seorang guru. Hindun ustadatun. Hindun adalah seorang ustadah. Hindun itu mubtada', ustadatun itu khobar. Nah, mubtada' dan khobar harus bersesuaian. Kalau Zaidun ustadun, kalau Hindun ustadatun, seperti itu. Kalau misalnya dua Zaid, Zaidani, maka khobarnya menyesuaikan ustadani, seperti itu. Mubtada' dan khobar harus bersesuaian. Kemudian mubtada' yang kedua adalah isim dhamir, seperti yang sudah dihafalkan, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu adalah isim dhamir saat menjadi mubtada'. Contohnya ana ustadun, ana mubtada', ustadun khobar, saya adalah seorang ustad. Hunna ustadatun, mereka perempuan banyak. Iku itu ustadatun, adalah para ustadah. Kalau saya berarti satu, ustadun ini perempuan banyak, hunna maka khabarnya menyesuaikan ustadatun, seperti itu. Itu tentang mubtada' isim dhamir. Ada dua ya, mubtada' isim dhamir, isim dhamir. Yang kedua khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada'. Baik, di sini secara global khabar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Khabar mufrad itu beda dengan isim mufrad ya. Khabar mufrad itu adalah khabar yang terdiri dari satu kata, walaupun jumlahnya lebih dari satu. Maksudnya bagaimana? Kita langsung lihat contoh. Zaidun mahirun. Zaidun mahirun. Zaidun mubtada', mahirun khabar. Zaid itu pintar. Ini khabarnya khabar mufrad, satu kata. Zaidani mahironi. Zaidani utawi Zaid loro iku mahironi. Mahir atau pintar keduanya. Dua Zaid itu keduanya pintar. Mahironi ini isim tasniyah, menunjukkan jumlah dua, tapi ini adalah satu kata, sehingga mahironi ini disebut juga khabar mufrad. Zaiduna mahiruna. Zaid banyak itu pintar-pintar, para Zaid itu pintar-pintar. Nah, mahiruna ini satu kata, sehingga disebut khabar mufrad, khabar yang terdiri dari satu kata, gitu ya. Itu khabar mufrad. Yang kedua khabar ghairu mufrad.
berarti khobar yang terdiri dari susunan atau lebih dari satu kata. Khobar mufrad dibagi jadi dua, syibhul jumlah. Syibhul itu menyerupai, jumlah itu kalimat, berarti menyerupai kalimat. Yang kedua khobar jumlah, khobar yang berupa kalimat atau susunan kata ya, berupa kalimat. Kalau syibhul jumlah susunan kata tapi belum bisa dikatakan kalimat. Kita langsung lihat contohnya. Syibhul jumlah ada dua, dzaraf dan jar majrur atau jar majrur. Dzaraf itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Jar majrur itu ya berarti jar itu berarti huruf jar, majrur itu isim yang dibaca jar. Zaidun amamal fasli, Zaid di depan kelas, di depan. Nah, di depan ini keterangan berarti dzaraf. Maka amamal fasli, amama itu menyimpan fi, menyimpan di. Ini sebagai dzaraf. Nah, ini jadi khobar yang berupa dzaraf atau keterangan. Di sini keterangan tempat, di depan kelas. Zaidun fil fasli, Zaid di dalam kelas. Zaidun utawi Zaid iku fil fasli. Ya. Di fil fasli ini menjadi khobarnya Zaid. Fil fasli dua kata. Ini khobar jar majrur. Berikutnya khobar jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu berarti kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang terdiri dari setidaknya fi'il dan fa'il. Boleh ditambahi maf'ul bih. Tapi jumlah fi'liyah itu setidaknya terdiri dari fi'il dan fa'il. Kita lihat khobar yang berupa jumlah ismiyah. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Zaidun utawi Zaid iku akhuhu jamilun. Nah, berarti susunan akhuhu jamilun ini menjadi khobarnya Zaid. Akhuhu itu posisinya sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Berarti ada khobar di dalam khobar. Zaidun akhuhu jamilun. Kalau makna Jawanya Zaidun utawi Zaid iku akhuhu utawi saudarane Zaid iku jamilun ganteng, tampan. Itu ya. Akhuhu jamilun mubtada khobar atau jumlah ismiyah yang menjadi khobarnya Zaidun. Begitu. Ini contoh khobar jumlah ismiyah. Yang kedua, khobar jumlah yang kedua adalah khobar jumlah fi'liyah atau fi'il dan fa'il. Zaidun nama abuhu, Zaidun utawi Zaid iku nama wis turu sopo abuhu, bapake Zaid. Nama abuhu, susunan nama abuhu, ayahnya tidur, ini menjadi khobarnya Zaid. Ini fi'il kata kerja, ini fa'il pelakunya. Nah, susunan nama abuhu ini merupakan susunan fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya Zaidun. Seperti itu ya. Itu khobar jumlah fi'liyah. Jadi saya ulangi lagi. Tadi khobar pembagiannya ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu kalau khobarnya terdiri dari satu kata, walaupun isim mufrad, isim tasniyah atau jamak. Kalau satu kata khobar mufrad, namanya khobar mufrad. Yang kedua khobar ghairu mufrad berarti khobar yang terdiri dari susunan. Dibagi dua seperti ini boleh atau langsung jadi empat. Misalnya khobar ghairu mufrad ada empat, yaitu khobar dzaraf, khobar jar majrur, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah. Seperti itu juga bisa. Dzaraf berarti keterangan waktu, Zaid di depan kelas. Di depan kelas itu keterangan waktu. Jar majrur berarti ada huruf jarnya nanti. Zaid di kelas, fi ini huruf jar. Kemudian khabar jumlah ismiyah, khabar yang terdiri dari mubtada khobar.
Zaidun akhuhu jamilun. Zaid itu saudaranya tampan. Saudaranya tampan itu mubtada khobar yang menjadi khobarnya Zaid. Yang keempat, khobar jumlah fi'liyah, khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Zaidun nama abuhu. Zaid itu ayahnya tidur. Fi'il fa'il. Ayahnya tidur, susunan ayahnya ayahnya tidur, fi'il fa'il ini menjadi khobarnya Zaid. Itu saja penjelasan singkat mengenai mubtada dan khobar. Semoga bermanfaat.